Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Oke, jadi Samsung Galaxy Z Fold 3 ini udah gue pakai sekitar 1 bulan. Dan menurut gue handphone ini tuh bener-bener ngasih user experience yang super duper beda banget dari handphone kebanyakan. Dan ya, ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3. Emang gue tuh harus ngeluarin duit yang gak sedikit, karena versi yang paling murah itu start dari 25 juta. Tapi selain gue dapet handphone yang paling beda dari handphone kebanyakan, gue juga dapat spesifikasi yang paling tinggi di tahun 2021. Kenapa gue nggak bilang 2022? Ya karena Snapdragon yang paling kencang saat ini tuh udah muncul di Galaxy S22 series dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Sedangkan handphone ini tuh masih menggunakan prosesor Snapdragon 888, versi yang paling kencang tahun kemarin. Tapi untuk RAM-nya sendiri ini tuh udah termasuk gede ya, di 12 GB. Dan gue juga dikasih dua pilihan memori internal, 256 GB dan 512 GB. Karena menurut gue 512 GB itu terlalu gede dan mahal, makanya gue tuh pilih yang 256 GB. Jadi apa aja yang Z Fold 3 ini punya dan handphone kebanyakan itu nggak punya? Yap, ini adalah dua layar. Ini adalah layar pertama dan ini layar kedua. Untuk layar depannya, Z Fold 3 ini tuh punya ukuran layar 6,2 inch yang bentuknya panjang ke atas. Kualitas layar ini juga udah pakai Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate tinggi di 120 Hz. Dan udah pakai perlindungan layar terbaik saat ini, Gorilla Glass Victus. Karena HP ini tuh udah pakai Dynamic AMOLED 2X, jadinya buat always on display itu udah ada. Cuman bedanya posisi fingerprintnya itu nggak ada di depan layar, tapi ada di samping kanan, nyatu sama tombol on off-nya. Selama gue pakai layar depannya ini, gue lebih suka pakai buat aplikasi yang simple-simple aja atau pengen buka secara cepet aja. Soalnya gimana ya, layar depannya ini tuh kerasa sempit banget. Mungkin karena aspek rasionya kerasa beda banget sama handphone yang selama ini gue pakai. Soalnya pas gue buka aplikasi kayak TikTok ataupun Instagram, kerasa sempit dan kepotong buat sisi kanan dan sisi kirinya. Apalagi kalau dipakai buat nonton film, aduh berasa kecil banget dan kerasa aneh banget gitu. Kalau buat balas chat di layar depannya ini, gue juga ngerasain sering banget yang namanya typo. Tapi mungkin setelah 2 mingguan gue tuh udah mulai terbiasa ya. Oke, sekarang gue mau bahas apa yang paling bikin gue excited sama Galaxy Z Fold 3 ini. Yap, ini adalah layar keduanya atau layar utama. Bener-bener kerasa banget value yang tinggi dari Z Fold 3 ini. HP ini tuh kayak berasa lagi pegang mini tablet. Dan fitur yang paling gue suka banget itu adalah di bagian kamera depannya. Karena ada fitur yang paling baru dari Z Fold 3 ini. Namanya itu under display kamera. Jadi Samsung itu naruh pixel di atas kameranya. Jadi kalau kita lihat kamera utamanya ini berasa full dan nggak ada tompel-tompelan. Oh ya, BTW untuk ukuran layar utamanya ini berukuran 7,6 inch dan udah dinampingi juga sama kualitas layar yang udah Dynamic AMOLED dan dengan refresh rate yang udah tinggi 120 Hz sama kayak layar depannya. Bedanya dengan layar depan, untuk layar utamanya ini tuh udah support dengan HDR10 Plus dan dengan tingkat kecerahan sebesar 1200 nits. Jadi kalau buat dipakai outdoor, layar utamanya ini tuh tetap kerasa terang dan enak banget buat dipakai. Satu hal yang paling menyenangkan dari HP ini tuh di multitaskingnya. Untuk penggunaan multitasking itu kerasa lebih enak dan nyaman. Di Z Fold 3 ini juga gue bisa buka 5-6 aplikasi sekaligus. Tapi jujur, gue tuh agak kerasa aneh kalau buat buka aplikasi sebanyak ini. Gue sendiri lebih prefer buka 2 aplikasi aja. Dan menurut gue ini tuh bener-bener kerasa kayak gue lagi buka sebuah tablet, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Tapi ada beberapa catatan yang mungkin ini agak aneh dan gak biasa gitu. Jadi kalau gue lagi buka Instagram, aspek rasionya itu lebih kecil dari handphonenya. Kondisi ini tuh mirip banget sama kayak gue lagi pegang sebuah tablet atau iPad. Bisa sih gue setting di custom, aspek rasionya gue ganti biar jadi lebih full. Tapi pas gue buka story di Instagram, aspek rasionya itu kayak nggak sesuai gitu. Jadi kelihatan kepotong di bagian atas dan bawahnya. Cuma mungkin di sini yang bikin gue suka adalah saat gue buka aplikasi kayak YouTube. Soalnya aplikasi ini udah diimprove banget sama Samsung. Karena gue tuh bisa pakai fitur yang namanya Flex Mode. Dan kalau gue miringin handphonenya, view-nya itu berasa banget kayak lagi pegang tablet di sebuah Android atau iPad. Di sini gue juga udah sedikit notice soal lipetannya ini. Tentu aja sih masih kelihatan dan berasa banget kalau disentuh. Cuman pas gue udah pakai Galaxy Z Fold 3 ini tuh udah lumayan lama ya, gue tuh nggak terlalu terganggu sama lipetannya ini. Oke, jadi di sini gue akan membahas apa aja peningkatan dari Z Fold 2 ke Z Fold 3.
Pertama, itu ada di bagian ketebalannya. Jadi untuk Z Fold 3 ini tuh lebih tipis 2 mm dibandingkan Z Fold 2. Terus buat beratnya juga jadi lebih ringan 11 gram dari Z Fold 2. Dan hal yang paling gue suka adalah di Z Fold 3 ini tuh udah dapet sertifikasi IPX8, sedangkan Z Fold 2 itu belum. Perlu dicatat juga kalau fitur IPX8 ini tuh adalah fitur water resistant, bukan dust resistant atau tahan debu. Jadi sangat nggak disarankan buat dibawa ke tempat-tempat yang kayak banyak debu atau partikel-partikel kecil kayak pasir pantai. Itu gue sangat nggak menyarankan banget. Tapi seenggaknya dengan fitur IPX8 ini tuh gue bisa pakai handphone ini buat dengerin lagu di kamar mandi ataupun buat dipakai hujan-hujanan. Untuk engselnya juga udah diperkuat dari generasi sebelumnya di Z Fold 2. Karena kan kita tahu sendiri ya, namanya handphone lipat itu pasti rentan banget di bagian engselnya. Soalnya gue sering banget pakai layar utamanya ini dibanding layar depannya. Terus di Z Fold 3 ini juga udah support yang namanya S Pen, kalau di Z Fold 2 itu belum. Dan pastinya berguna banget buat kalian yang mungkin suka coret-coret di sebuah handphone. Ya mirip-mirip sama Galaxy Note lah. Nah kalau buat dipakai main game, menurut gue handphone ini tuh ngasih pengalaman yang super beda banget dari handphone kebanyakan. Apalagi kalau buat main game kayak tipe MMORPG, rasanya tuh kayak satisfying banget. Gue tuh biasanya pakai kalau lagi bikin script atau browsing-browsing di sebuah laptop. Gue tuh selalu selingin dengan main game MMORPG. Biasalah buat daily test atau buat ngedungeon. Biasanya handphone ini tuh gue pakai dengan mode setengah lipat atau gue bengkokin. Gue ngerasa posisinya itu udah PW banget, jadi gue tetap bisa produktif di laptop dan game juga tetap jalan terus. Di 3 game yang biasa gue mainin kayak Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends, gue ngerasa viewing angle itu lebih kerasa luas dari handphone gue Samsung S10 Plus. Bisa jadi karena aspek rasio yang dipakai Z Fold 3 ini tuh udah emang sekelas tablet ya. Rasanya tuh bener-bener enak banget, asli. Walaupun dipakai buat main game kompetitif kayak gini, gue tetap nggak ngerasa deg-degan soal layar utamanya ini tuh bakalan kenapa-napa. Karena yang gue tahu di layar ini tuh udah diimprove 80% lebih kuat dari Z Fold 2. Nah kalau buat layar depannya gimana? Enak nggak ya kalau buat main game? Agak nyeleneh sih ya. Karena aspek rasio dari layar depannya ini tuh emang agak memanjang gitu. Di sini gue udah coba sih di 3 game yang tadi, Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Gue ngerasa semuanya itu kerasa kecil banget, asli. Udah gitu gue harus berdamai sama border yang tebel di sisi kanan dan sisi kirinya. Cuma di sini yang bikin beda pas main Genshin Impact. Karena untuk aspek rasionya sendiri itu udah cocok sama Z Fold 3 gua. Jadi tetap bisa full screen, tapi ya gitu, tetap berasa kecil pakai banget. Kurang nyaman sih kalau menurut gua. Gua tuh lebih prefer pakai layar utamanya aja. Oke lanjut buat kualitas kameranya. Walaupun resolusi dari handphone ini tuh nggak gede banget, cuma 12 megapiksel mau di kamera utama, ultrawide ataupun telefoto. Untuk OIS juga udah ada di kamera utamanya ini, sama telefotonya. Dan di Z Fold 3 ini juga nggak ada improve dari pendahulunya di Z Fold 2. Masih sama aja. Kalau untuk hasil fotonya sih menurut gue pribadi ya, bukan yang terbaik dari sebuah Samsung. Untuk kondisi pencahayaan yang bagus, menurut gue hasilnya masih tetap oke lah. Detailnya juga masih cukup bagus dan tone warna yang menurut gue pas. Jujur gue suka banget sama tone warna yang dikasih sama handphone Samsung. Terutama di Z Fold 3 ini. Gue seneng banget. Karena dengan tone warna kayak gini, gue udah nggak perlu lagi ngedit fotonya. Jadi bisa langsung gue upload ke sosial media. Kalau untuk kamera ultrawide-nya, hasilnya tetap kelihatan bagus sih. Tone warnanya juga nggak jomplang banget dari kamera utamanya. Detailnya juga masih kelihatan oke lah. Tapi yang paling gue suka dari kamera ultrawide Samsung itu di view angle yang pakai 123 derajat. Jadi kerasa lebih luas walaupun untuk hasilnya itu nggak sedetail kalau pakai kamera utamanya atau kamera telefotonya. Ultra HD 60 fps.
berlaku, penukaran dapat dilakukan di area customer service kami. Terima kasih. Nah, di sini gue mau bahas apa yang bikin beda dari Z Fold 3 ini dibanding handphone kebanyakan. Jadi, gue itu bisa pakai kamera belakangnya buat selfie. Jujur gue suka banget sama fitur ini. Soalnya jujur aja nih, gue tuh nggak pernah suka sama hasil kamera depan dari sebuah handphone Samsung. Karena menurut gue karakternya itu cenderung ke soft. Dan akhirnya dengan fitur ini gue bisa dapetin hasil kamera selfie seperti yang gue mau. Cuman yang agak disayangkan itu di kamera depan layar utamanya. Soalnya gue ngeliat previewnya itu agak ngeblur gitu. Dan walaupun ada processing software lagi pas udah ambil foto, hasilnya juga nggak memuaskan banget kalau menurut gue. Ya gue nyadar sih, mungkin karena ini masih fitur baru ya, dan pastinya juga nggak akan bagus. Kalau gue lihat kayaknya kamera depannya ini tuh lebih cocok kalau lagi pakai zoom ataupun video call. Seenggaknya kamera depannya ini masih lebih bagus lah dari sebuah webcam di laptop. Sebenarnya yang paling masalah dari Z Fold 3 ini tuh dari semua aspek ya, baterainya. Karena baterainya itu bener-bener kerasa boros banget. Apalagi pemakaiannya itu lebih sering pakai layar utamanya. Aduh, kerasa boros banget. Best screen on time itu gue biasa dapet di angka 4,5 sampai 5 jam. Itu pun gue pakai mode power saving. Refresh rate-nya pakai 60 Hz, nggak pakai always on display, dan CPU-nya juga maksimal di 80%. Cuma gue ngerasa kalau gue pakai mode power saving, potensi dari Z Fold 3 ini tuh kayak dikekang banget gitu. Jadi gue lebih prefer pakai settingan normal aja. Refresh rate-nya gue set ke adaptif, jadi dia bisa masuk otomatis gitu di 120 Hz, tapi tergantung pemakaian juga. Kalau gue pakai aplikasi buat mantau FPS, gue ngeliat HP ini tuh sering banget di set ke 119 fps. Walaupun lagi nonton YouTube juga tetap stay di segitu. Paling turun ke angka 90 fps. Tapi habis itu naik lagi ke 119 fps. Dan untuk always on display juga gue aktifin, dan ya, gue cuma dapat screen on time di 3 jaman. Intinya sih kalau dipakai seharian paling minta ngecas itu di waktu sore hari. Ya masih oke lah kalau menurut gue ya. Oh ya, handphone ini juga udah support sama fast charging sampai 25 watt dan fast wireless charging 11 watt dan reverse wireless charging sampai 4,5 watt. Oke, kesimpulan gue, kalau menurut gue pribadi Samsung Z Fold 3 ini emang cocok banget buat kalian yang pengen tampil beda dari orang banyakan. Karena di Z Fold 3 ini tuh bener-bener ngasih experience yang super duper beda banget. Dan buat kalian yang kerjanya banyak atau suka banget sama yang namanya multitasking, gue sangat merekomendasikan Galaxy Z Fold 3 ini. Selain itu juga buat durability-nya sangat diimprove banget dari versi sebelumnya. Dan untuk slot SIM card-nya di Z Fold 3 ini juga udah bisa pakai 2 slot SIM card. Dan untuk NFC juga udah ada. Kekurangannya mungkin ada di bagian aplikasinya. Di sini gue menemukan ada beberapa aplikasi yang emang udah support banget atau belum. Karena biasanya kalau gue pakai layar depan terus pindah ke layar utama, kadang aplikasinya itu ke restart lagi. Dan juga kadang gue ngerasain kayak crash gitu. Tapi biasanya yang ngeganggu banget itu pas lagi ngegame sih. Jadi pas dari layar depan mau pindah ke layar utama, itu aspek rasionya masih ngikut dari layar depan. Gak langsung otomatis pindah aspek rasio. Jadi biasanya paling gue close lagi terus gue buka lagi gamenya. Dan kalau misalnya dibalik, layar utama pindah ke layar depan, itu biasanya si handphonenya minta di restart lagi buat aplikasinya. Jujur ini bikin resah dan ngeganggu banget. Gue berharap masalah ini tuh bisa diperbaiki secepatnya. Oke, sekian aja video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ngiler sama Galaxy Z Fold 3 ini. Gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue Tino udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.